Yang sesuai Al-Quran. Di depan tadi sudah saya utarakan, agama saat ini itu budaya, tradisi. Jadi dalam melakukan puasa yang tidak ada dalam Al-Quran, itu berarti puasa tradisi. Seandainya Rasulullah pernah melakukan, pasti disebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah puasa Ramadan 1 bulan. Mana ayatnya? Kalau memang Anda meyakini tradisi itu, silahkan. Tapi jujurlah, hai orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, selama ini dalam Anda melakukan puasa 1 bulan, ikhlas enggak? Karena Rasulullah dalam hadisnya, banyak sekali orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan haus dan lapar, enggak dapat apa-apa. Ikhlas enggak? Allah enggak nerima yang enggak ikhlas. Sebetulnya keluar Quran itu mempermudah, tidak mempersulit. Kita dipersulit oleh tradisi. Qurannya jelas, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana di situ dicantumkan Ramadan 1 bulan itu mana? Bulannya Ramadan itu mana? Enggak disebutkan. 1 bulan enggak disebutkan. Terus lafadz kutiba kok dimakna diwajibkan, itu dari mana? Mufradnya aja kata artinya menulis. Kalau kutiba itu bahasa mabni majhul, bukan mabni maklum. Kalau kamu tahu nahwu, mabni majhul itu apa? Enggak diketahui. Ada yang tidak kita ketahui karena majhul. Maksudnya apa? Ditetapkan untuk kita puasa seperti orang-orang yang kaum-kaum yang sebelummu. Jadi Al-Quran itu disampaikan ke Rasulullah, puasalah puasa seperti orang-orang yang sebelum Rasulullah. Apa ada harus Ramadan dan 1 bulan? Enggak ada. Dan di situ ayatnya la'allakum tattaqun. Maksudnya apa? La'alla itu kalau dengan puasa kamu bisa takwa. Kalau loh ya, puasa itu kalau di situ ayatnya la'alla loh ya. Enggak, kalau dengan puasa itu bisa takwa, ya puasalah. Tapi dalam hal lebih dalam lagi, poso ngeposno rasa, ngeposne rasa, memusatkan rasa kita menghadap Allah. 1 detik aja hati kita tidak ingat pada Allah, maka batallah hidup kita, kafirlah diri kita. Itulah poso. Dalam perilaku hidup kita, genah kiblatnya, tahu kiblatnya untuk menghadap Allah. Hidup ini untuk menghadap Allah. 1 detik aja kita lalai tidak menghadap Allah, kafirlah kita. Itu kalau yang dalam lagi. Di dalam puasa Ramadan, ada istilah Lailatul Qadar atau lebih dikenal malam Lailatul Qadar. Lah itu biasanya itu kan menjelang akhir-akhir puasa atau 1 minggu sebelum hari raya. Nah, sebenarnya Lailatul Qadar itu apa sih, Mbak? Menurut pandangan panjenengan? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ enggak ada ayatnya kalau Lailatul Qadar itu jatuh malam ganjil sebelum hari raya. Itu hayalan, kamu diberi mimpi.
Kalau puasanya nggak bersamaan, bingung. Jangan mimpilah. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa niat hidup kita itu berikan pada Allah, percayakan pada Allah, bersinarlah hati kita tiap hari kita Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ini loh, berserah diri kita, jasad dan hati hanya untuk menyembah Allah, turun seperti turunnya malaikat, tunduknya roh dan raga kita ke Allah. Hatta matla'il fajr. Berarti kalau gitu yang disebut Lailatul Qadar itu kita tidak harus menunggu bulan Ramadan, Bano? Ya kalau mau menunggu silahkan. Berarti... Kalau saya ya tiap hari Lailatul Qadar. Oh gitu. Tunggu aja tunggu aja. Lucu kok ya mau didongengin orang ngayal. Hidupmu terbawa ngayal, sadar enggak selama ini ngayal? Enggak ada. Iya kalau cuaca terang, katanya ciri-cirinya itu angin itu silir-silir membuat kita ngantuk, bintang terang benerang. Kalau musim hujan gini mendung peteng berarti nggak pernah Lailatul Qadar. Mimpi. Ini ada yang tanya lagi, Mbak No. Bagaimana cara memilih tarekat atau ajaran yang benar? Ada yang bilang kalau orang yang bertasawuf tapi tidak bertarekat itu 0. Orang bertoriko tapi tak bertasawuf juga 0. Itu maksudnya bagaimana, Mbak No? Itu teori orang-orang yang bingung. Karena apa? Menempati tuntutan bukan tuntunan. Jadi mereka apa? Berimajinasi, berpendapat dengan otaknya masing-masing. Dalam Al-Quran nggak ada tasawuf, nggak ada harus bertorikot, nggak ada. Itu kan orang bingung. Torikot itu artinya jalan-jalan untuk menyembah Allah, dan mereka pada posisi masing-masing, versi mereka masing-masing. Orang yang disebut tasawuf masih butuh sebutan. Ke Allah kalau saya pribadi nggak butuh sebutan, karena di Allah, di Al-Quran hanya ada iman apa kafir. Kadangkala misalnya ada orang yang disebut wah dia tasawuf, wah tata busananya seperti orang gila karena dianggap jadab ya. Jadab itu artinya gila ke Allah, nggak pernah mandi, compang-camping. Ada nggak ke Allah macam orang gila itu? Rasulullah aja nggak pernah. Biar apa diakui jadab? Nggak ada ceritanya orang ke Allah nggak sadar itu. Ada nggak orang gila ke Allah itu? Itu hanya ingin diakui manusia. Dan yang disebut tasawuf katanya nggak mau duniawi, tidurnya di apa bambu, nggak mau kasur. Itu orang koclok. Tidur di kasur enak kok nggak mau. Biar apa? Biar menjadi dongeng. Oh dia nggak pernah tidur, dia tasawuf, dia itu tasrawuf, tidur aja. Kadangkala yang tingkat kecil ditunjuk sebagai imam musola aja besok sudah kalungan serban. Biar dicap panggil apa? Pak Yai. Hidupnya hanya untuk menghadap manusia, nggak pernah menghadap Allah. Kalau masih butuh sebutan. Jadi orang-orang yang membuat teori yang seperti itu tadi, itu teori mereka. Saya nggak masuk ke jebakan mereka, nggak mau masuk ke jebakan mereka. Silahkan, karena pada dasarnya iblis sudah bersumpah akan menyesatkan anak Adam sebanyak-banyaknya, kecuali orang yang nggak bisa ditipu, orang yang beriman. Dulu sudah pernah saya gambarkan, setiap orang yang menuju Allah melalui thariqat, melalui amalan-amalan, iblis akan muncul sebagai yang diidolakan dalam amalannya.
Misalnya mengamalkan, misalnya ini saya buat contoh lagu aja, nggak menyinggung amalan orang lain. Misalnya menyanyikan lagu terpaksa karena mengidolakan Rhoma Irama. Di situ dalam lagunya akan muncullah Rhoma Irama berserban. Dan Rhoma Irama pun karena apa, menghalangi dia menuju Allah. Dan Rhoma Irama pun memberikan amalan, bacalah, nyanyikanlah lagu terpaksa 50 kali tiap hari. Dan dia mengamalkan, akhirnya apa? Sakti, kaya. Mereka nggak sadar menyanyi lagu terpaksa 50 kali tiap hari itu membuka pintu hatinya untuk dimasuki iblis yang mengaku Rhoma Irama. Akhirnya apa? Yang diyakini Rhoma Irama bukan Allahnya, sehingga menularkan pada pengikutnya, baca, nyanyikanlah lagu terpaksa, kamu akan makmur seperti saya. Imannya pada lagu terpaksa apa? Allah. Sadar nggak? Ada yang menyanyi lagunya Mansur S, muncul Mansur S. Dia memberikan apa? Pintu, membuka pintu masuk orang manusia yang melakukan ritual untuk masuk ke dirinya. Kalau dia tidak melakukan bacaan, ya mana mungkin bisa masuk. Begitu dia mengamalkan yang diinginkan orang yang mengaku Mansur S, akhirnya Mansur masuk ke hatinya, mengikuti lagu-lagu Mansur S, tidak bisa ke Allah. Tersiksa dia. Bisa diterima? Ya. Bolehkah kita belajar tasawuf sementara syariat kita belum sempurna? Itu kan apa ya, pikiran-pikiran orang yang mempersulit dirinya sendiri. Sebetulnya nggak apa-apa ya Mbak? Ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting tujuannya Allah. Terus belajar tasawuf itu gimana? Saya saja nggak tahu belajar tasawuf itu gimana ya. Saya nggak tahu. Yang ada hidup saya menuju Allah itu aja. Dan butuh pembimbing itu aja kok. Nggak perlu saya harus belajar tasawuf. Makan nggak boleh ada yang ada nyawanya. Makan debok aja. Itu ritual apa itu? Mbak No, ini ada yang minta dijelaskan tentang kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Saya nggak begitu paham sejarahnya. Dia kan wali perempuan ya.